Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Anita Yudasari. Saya Linda Pendina. Di sini kami ingin memaparkan penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Selamat menyaksikan. Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan pencangkulan jalur kereta api Semarang-London pada tahun 1864. Pembangunan jalur kereta api terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia hingga mencapai panjang 7.464 km pada tahun 1928. Selama penduduk Jepang, operasional kereta api hanya untuk kepentingan perang. Setelah kemerdekaan, aset-aset kereta api diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan mengalami beberapa perubahan struktural hingga bertransformasi menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero pada tahun 1998. Saat ini PT Kereta Api Indonesia memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha untuk berbagai layanan dan pengembangan perkereta-apian di Indonesia. PT KAI sendiri mempunyai visi dan misinya, yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misinya yaitu yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan perkembangan pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Dan TKI juga mempunyai tujuan yang pertama, yaitu menyelenggarakan angkutan kereta api di Indonesia untuk kepentingan umum, dan yang kedua, meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara daerah di Indonesia, dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir, menjadi kesejahteraan lingkungan. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia memiliki tata nilai perusahaan yang mendasarkan tindakan dan perilaku karyawannya pada 5 nilai utama. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada keselamatan, yang keempat ada inovasi, dan yang terakhir ada pelayanan prima. Mereka mengutamakan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan kebijakan dan etika perusahaan, serta mempertahankan standar tinggi dalam bidang pengetahuan dan keselamatan. Selain itu, PT KAI juga mendorong inovasi dan kreativitas untuk memberikan nilai tambahan bagi pemangku kepentingan, sambil tetap fokus pada memberikan pelayanan terbaik yang melebihi harapan pelanggannya. PT KAI sendiri mempunyai struktur organisasi seperti gambaran di atas. Struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia atau Persero Pusat terdapat Board of Director yang terdiri dari seorang presiden direktur dan dibantu oleh 9 direktur lainnya, meliputi Managing Director of Operational, Managing Director of Infrastructure, Managing Director of Rolling Stock, Managing Director of Safety and Security, Managing Director of Human Capital and General Affairs, Managing Director of Strategy Planning dan Business Development, Managing Director of Finance and Risk Management. Melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, masih mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT KAI. Di sini ada penganggaran dan keuangan. Untuk penganggaran dan keuangan, kita mulai dari penyusunan anggaran terlebih dahulu. Untuk dasar penyusunan anggaran PT KAI ini melalui proses yang cukup panjang, di mana proses ini dikenal dengan RKAD atau Rencana Kerja dan Anggaran Dasar. PT KAI setiap awal bulan akan membuat RKAD yang dilakukan oleh setiap divisi di PT KAI, di mana hal tersebut dilakukan untuk menguraikan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan. Kemudian ada prosedur yang digunakan untuk penyusunan anggarannya, ada 2. Yang pertama ada usulan anggaran daerah, dan yang kedua ada penilaian anggaran daerah oleh kantor pusat.
Yang pertama, usulan anggaran daerah ini berdasarkan realisasi periode tahun lalu dan juga periode tahun yang akan datang. Sedangkan penilaian anggaran daerah oleh kantor pusat, hal ini sebagai dasar bagi kantor pusat untuk menilai, memadukan, dan juga memproses seluruh masukan di dalam penyusunan anggaran tersebut. Lalu ada proses penyusunan RKAD. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Daerah atau RKAD didasarkan pada ada 4 poin. Yang pertama ada usulan-usulan daerah, yang kedua ada rencana-rencana yang digunakan dalam corporate plan, yang ketiga ada kemungkinan tersedianya kas dari sumber-sumber yang terdapat pada perusahaan, dan yang keempat sasaran serta kebijaksanaan pimpinan puncak dalam menghadapi periode tahun yang akan datang. Kemudian untuk pelaksanaan anggarannya ini, pelaksanaan anggaran di PT KAI disusun per triwulan, di mana terbagi menjadi 4 triwulan. Untuk triwulan yang pertama, itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Untuk triwulan yang kedua, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Untuk triwulan yang ketiga, pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Dan triwulan yang keempat, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Dari laporan ini, manajer akan memperoleh informasi mengenai realisasi anggaran. Apabila hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi yang menguntungkan, maka keuntungan tersebut akan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu kegiatan, di mana perencanaan strategis dan operasional pada PT KAI terbagi menjadi 7 indikator. Kita bahas dari indikator yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada pendapatan dan biaya. Untuk pendapatan dan biaya terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada target pendapatan dan juga efisiensi biaya. Untuk target pendapatan, PT KAI memiliki target pendapatan dengan tingkat pendapatan yang tinggi, terutama dari penjualan tiket dan juga jasa perkereta-apian. PT KAI berencana untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan volume penumpang dan meningkatkan pendapatan dari jasa lain seperti layanan logistik dan juga pengiriman barang. Kemudian ada efisiensi biaya. PT KAI berencana untuk meningkatkan efisiensi biaya dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Nah, untuk meningkatkan efisiensi biaya pada PT KAI, itu mengurangi biaya seperti biaya bahan bakar dan juga meningkatkan penggunaan energi yang lebih efisien. Kemudian ada indikator yang kedua, yaitu pelayanan, keselamatan, keamanan, dan juga ketepatan waktu. PT KAI sendiri memiliki standar kualitas layanan, keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu yang ditetapkan melalui sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk standar ini mencangkup berbagai aspek, termasuk dari kebersihan kereta, ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan penumpang, serta pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, PT KAI dapat memberikan pelayanan perkereta-apian yang lebih baik kepada pelanggan dan juga bisa meningkatkan kepuasan kepada masyarakat. Untuk indikator yang ketiga ada sarana dan prasarana perkereta-apian. PT KAI sendiri menyediakan mulai dari kereta, kemudian juga ada stasiun. Nah, stasiun ini dilengkapi dengan fasilitas seperti peron, jalur, dan ruang tunggu. Kemudian juga ada jalur. Jalur ini dilengkapi dengan fasilitas seperti rel, tiang, kemudian peralatan lainnya. Kemudian ada berbagai fasilitas seperti toilet, pengisian saldo kartu elektronik, dan peralatan lainnya. Untuk indikator yang keempat, ada peningkatan kualitas infrastruktur. PT KAI telah melakukan pengembangan infrastruktur yang canggih dan modern, seperti ekspansi jaringan rel, memperbarui stasiun-stasiun yang ada, dan juga meningkatkan kapasitas jalur kereta. Untuk indikator yang kelima, ada program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, program yang dilakukan PT KAI ini salah satunya adalah dengan melakukan public relation, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara PT KAI dengan pelaku UMKM. Strategi yang digunakan PT KAI adalah
dengan aktif menyalurkan dana dan juga mensosialisasikan program-program CSR dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu kemitraan maupun bina lingkungan masyarakat di sekitar rel sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk indikator yang keenam, ada optimalisasi sumber daya perusahaan. Jadi, terdapat beberapa strategi yang dilakukan PT KAI. Yang pertama, PT KAI mengukur prestasi kerja karyawan dengan melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti faktor perencanaan karir karyawan, kemudian lingkungan kerja, dan juga stres kerja yang dihadapi oleh para karyawannya. Kemudian juga PT KAI melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan dihadapi oleh PT KAI. Untuk indikator yang ketujuh, ada kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal. Salah satunya kerjasama PT KAI dengan pemerintah. Jadi PT KAI telah melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan juga meningkatkan kualitas layanan perkereta-apian. Di mana kerjasama ini sangat membantu PT KAI dalam hal mengatasi masalah mengenai kendala regulasi dan juga perizinan yang mungkin akan menjadi hambatan PT KAI. Kemudian juga ada kerjasama dengan sektor swasta. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian juga ada kerjasama dengan masyarakat, jadi PT KAI melakukan ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur dan juga meningkatkan kualitas layanan perkeretaapian. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Seperti yang kita tahu bahwa transportasi merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Tanpa transportasi, seluruh kegiatan akan sulit untuk dilakukan, maka dari itu transportasi harus dikelola sedemikian rupa agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, PT KAI sebagai salah satu instansi yang diperlukan oleh masyarakat harus dapat mengukur kinerjanya, di mana implementasi Balance Scorecard terbukti efektif dalam menyoroti masalah yang ada dan mengidentifikasi peluang perbaikan di PT KAI. Melalui pendekatan ini, kontribusi perusahaan untuk peningkatan kinerja akan terungkap, sementara kelayakan dan nilai tambahnya dapat diukur secara lebih terperinci. Dengan fokus menjadi perusahaan transportasi yang disukai masyarakat dan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan, PT KAI memiliki landasan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya ada pengawasan dan juga evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja atas PT KAI digunakan sebagai dasar untuk pengendalian, di mana pengendalian ini berupa evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, strategi operasional, serta pengukuran kinerja PT KAI. Selain itu, evaluasi kinerja PT KAI bisa dilihat dari adanya prestasi kerja yang mencakup kepada efisien atau efektif tidak suatu pusat pertanggungjawaban atas tugas yang dijalankan, di mana PT KAI sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah karyawan yang mencapai puluhan ribu berusaha untuk memberikan suatu yang lebih kepada para karyawannya dengan mengadakan suatu ajang penghargaan khusus bagi para pegawainya, di mana penghargaan ini akan diberikan untuk ajang pembinaan personil dan juga sebagai evaluasi bagi pihak manajemen terhadap kinerja personil lapangannya. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perbandingan kondisi dan juga teori. PT KAI ini mengimplementasikan teori yang dikenal dengan Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Jadi, teori Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen dan juga pengukuran kinerja yang menjabarkan visi, misi, dan juga strategi organisasi ke dalam suatu kerangka yang seimbang atau balance antara pengukuran keuangan dan juga operasional yang terdiri dari empat
perspektif. 4 perspektif ini ada perspektif keuangan, ada perspektif pelanggan, kemudian ada perspektif proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk perspektif keuangan, perspektif ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia atau karyawannya. Untuk perspektif pelanggan, mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menunjukkan dampak dari kebijakan perusahaan pada saat ini dan menunjukkan hubungan sebab akibat dari semua ukuran dalam perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, dan juga proses bisnis internal. Kita uraikan satu persatu, mulai dari perspektif keuangan. Tujuan strategi PT KAI pada perspektif ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan juga meningkatkan nilai bagi stakeholder. Jadi pada indikator pengukuran kinerja yang dilakukan PT KAI ini ditinjau melalui perspektif keuangan dengan menggunakan tolak ukur rasio profitabilitas dan juga rasio pertumbuhan. Untuk perspektif pelanggan, tujuan strategis PT KAI pada perspektif ini untuk memuaskan pelanggan sehingga bisa meningkatkan jumlah pelanggan yang ada, untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui baik ataupun buruknya pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan. Mengenai tingkat pertumbuhan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur terhadap kinerja perusahaan atau kinerja PT KAI. Untuk perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, di mana tujuan strategis PT KAI di sini adalah dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai proses internal perusahaannya, di mana proses bisnis internal ini dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan yang diketahui dari adanya rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari inovasi produk atau jasa, proses operasi, dan juga layanan purna jual. Inovasi yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang inovatif dan meningkatkan pelayanan jasa yang ada di dalam stasiun maupun di luar stasiun. Nah, untuk perspektif yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif ini tujuan strategisnya adalah dengan mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun oleh PT KAI dalam menciptakan pertumbuhan dan juga peningkatan kinerja jangka panjang. Dengan demikian, PT KAI di Indonesia melakukan upaya perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif melalui teori yaitu balance scorecard. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.